Kosong, gak ada orang. Korset. Ada empat. Banyak. Semua tiada ini, tiada semua ini. Ada. Selain Archer, seluruh peserta selain Archer Ini juga korsetnya. Ya Mas Duki tuh, disuruh Mas Duki. sebelum melakukan shoot untuk scorer, mohon busur dan arrow peserta diperiksa. Tidak ada penanda di arrow. Sekali lagi, busur. Hari kedua hari ini kita ada di lapangan KONI Sulawesi Tengah beralamat di Jalan Batu Bata Indah, Kelurahan Tatura. Kalau diinformasikan di mana kita, posisi kita ada di distrik 13, daerah rawan kecelakaan di Kota Palu. Di channel Dedi Sapa Teman sama teman-teman muda kita. Halo. Hai. Untuk channel Dedi Sapa Teman. Di sebelah kita sudah ada teman muda kita yang juga terdaftar sebagai salah seorang peserta panahan Gubernur Cup 2 kali ini. Boleh dikenali? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari Pondok Akhirat Pusat Palu dan saya berasal dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Ya. Maluku Utara ya? Ya. Saudara kita dari jauh. Kamu sekolah di sini sejak kapan? Sejak 2019. Berarti sekarang sudah kelas berapa? Sudah kelas 1 Alia. Kelas Alia itu setingkat SMA ya? Setingkat SMA sederajat. Ada saudara lain di sini? Ada. Saudara kerabat gimana hubungannya? Kerabat kayak ada saudara sepupu. Oh ya, sekolah di sini juga? Sekolah di tempat lain. Seumuran Yusuf? Seumuran tingkatan ustadz. Oh, sudah ustadz. Nah, kamu disuruh sekolah jauh dari orang tua, apalagi menyeberang pulau. Kamu mau saja? Mau. Alasannya mau saja? Alasannya untuk memajukan, maksudnya memiliki cita-cita yang harus dicapai. Ya, cita-citanya apa nih? Cita-cita insya Allah jadi ulama. Benar, cita-cita yang mulia. Muhammad Yusuf. Sebagai informasi, Muhammad Yusuf ini punya banyak prestasi di sekolahnya. Boleh disebutkan apa saja prestasi yang pernah dicapai nih?
Alhamdulillah pernah mengikuti lomba MKK, yang mana lomba itu yang artinya musabaqah qiraatul kutub, yaitu lomba membaca kitab. Ya. Alhamdulillah juara 1 saya Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah pernah mengikuti lomba hadrah, yang mana sempat dapat mendapat juara 1 tingkat Sulawesi Tengah. Berarti kamu sekolah di sini sekaligus mengukir prestasi. Iya. Nah, apa tanggapan orang tua mendengar kamu anaknya yang jauh di sana prestasi? Alhamdulillah orang tua sangat-sangat senang dan sedih lantaran keberhasilannya seorang anak. Sedihnya gimana ini? Mohon Jadi diceritain sangat dulu. terharu. Terharu Dengan anaknya yang sangat berprestasi. Kayak gitu. Nah, itu tadi lomba apa? MKK, MKK itu apa dijelasin? musabaqah qiraatul kutub, yaitu lomba membaca kitab-kitab gundul. Alhamdulillah sederajat saya Sulawesi Tengah, alhamdulillah juara 1 kemarin. Nah, kalau itu ya kemampuan membaca kitab gundul, jarang-jarang ada orang punya kemampuan. Kamu belajar, diajari, terus punya prestasi begini, gimana ceritanya? Alhamdulillah ceritanya dari pertama saya nakal, ketika saya pernah bikin kasus dan ada suatu ustadz datang untuk berkasih nasihat. Lah, kamu bikin kasus apa? Narkoba di dalam Nggak ada. sekolah lingkungan Sempat pesantren? keluar main PS. Oh ya, itu dilarang sebenarnya. Dilarang. Nah, terus? Nah, datang satu ustadz memberikan nasihat. Lah, ini nih, maksud saya itu ya, kamu prestasi lantaran kamu pernah melakukan kesalahan. Iya. Termotivasi dari suatu kasus itu. Oh iya. Nah, terus ini nih, kegiatan kita di sini mau ikut lomba panahan. Sejak kapan belajar panahan? Alhamdulillah sudah dari 3 tahun lalu, 2019, pas sejak saya masuk pertama Pondok Al-Khairat Pusat Palu. Iya. Saya mengikuti latihan panah yang di pondok. Ini apa namanya? Istilahnya ekstrakurikuler Ya, atau ada pelajaran di sekolah? Ekstrakurikuler setiap sore. Oh, setiap sore. Kamu nih ya, sepengetahuan, sependapat Yusuf, ini olahraga mahal apa olahraga biasa aja? Olahraga mahal. Mahalnya di mana? Yang mana ini olahraga termasuk sunnahnya Rasulullah Shallallahu Iya, Alaihi iya, Wasallam. iya. Terus yang mahalnya di mana? Yang mahalnya ketika kita mengikuti latihan panah, kita mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Yusuf, kamu punya marga di belakang namamu? Ya, marga saya Mulyadi. Bukan orang Ambon kamu berarti, bukan orang dari Timur, Bukan. bukan orang Jawa, Orang Sumatera Barat. oh dari Padang, Minang, Ya, Padang. Padang, siap. Kenapa bisa terdampar ke Maluku Utara ya? Ya, merantau. Merantau, punya restoran rumah makan Padang di sana? Tidak, cuma punya usaha Usaha apa? elektronik. Oh, punya toko. Iya, punya toko. Lah, memilih sekolah di Al-Khairat, ya tadi ya cita-citanya mau jadi ulama. Memilih olahraga dan ikut lomba panahan, apa yang memotivasi kamu yang mendorong ikut lomba panahan juga? Karena ketika saya di pondok, saya melihat mereka mana. Oh ya? Dan saya, maksudnya saya ini sangat terharu melihat mereka. Iya? Jadi saya mengikuti latihan tersebut. Oh, jadi dibanding ini ya, apa istilahnya prestasi di ilmu agama tadi ya, mengikuti lomba membaca kitab gundul, olahraga juga mesti prestasi. Nah, kamu ya sudah pernah prestasi di panahan? Belum pernah ikut lomba, tapi belum pernah dapat juara. Ya. Sepengetahuan Yusuf nih, kelengkapan dalam memanah itu apa saja nih yang harus dilengkapi? Harus punya panahnya, Ya. quivernya. Apa itu dijelasin, teman-teman yang lain belum tahu? Panah ini seperti panah, quiver, tempat taruhnya anak panah. Iya. Belum beli anak panahnya lagi. Iya. Tambrau, pelindung tangan. Iya. Jadi sepengetahuan Yusuf lagi, seberapa banyak dana yang harus digelontorkan kalau untuk jadi atlet panah? Harus mengeluarkan uang yang sangat banyak, Berapa banyak? sekitar mencakup 5 juta. 5 juta. Iya. Dan itu mesti disiapkan. Sebenarnya kalau jadi profesional harus siapkan. Nah, kamu kan masih pelajar nih, setingkat pelajar. Kamu di backing, didukung sama orang tua juga. Alhamdulillah didukung. Nah, terus kalau kamu kasih kabar, Pak, Mak, saya mau beli ini, dikasih Dikasih izin. izin.
Memilih pendidikan di lingkungan pendidikan pesantren ataupun lingkungan pendidikan agama, terkhusus ini Madrasah Al Khairat ya. Al Khairat sudah sangat terkenal di Sulawesi Tengah, Indonesia kawasan timur. Nah kamu Yusuf, kenapa memilih mengunyah pendidikan di Al Khairat? Karena Madrasah Al Khairat itu terkenal di halaman saya, di tempat kelahiran saya di Ternate, yang mana pendiri Al Khairat ini Habib Idrus Yusuf bin Jufri, seorang ulama besar di bagian timur, dan beliau seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana kisahnya ketika anaknya beliau Syarifah Sida bin Idrus yang masih hidup sampai sekarang, ketika beliau mimpi melihat Habib Idrus sedang melihat madrasah Al Khairat, dan mana ditemani oleh Rasulullah, yang mana Al Khairat ini dibangun oleh guru tua, bukan hanya kemauannya guru tua, tapi kemauannya disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi itu ya kenapa memilih bersekolah mengunyah pendidikan di Al Khairat. Nah, kamu sudah seumuran sekarang, berapa umurnya? Umur saya 16 sekarang. Cita-citanya tadi sudah disebutkan juga jadi ulama. Kita mengaminkan dan semoga tercapai. Amin. Harapannya nih setelah menamatkan pendidikan kamu kemana? Alhamdulillah saya sudah mempunyai cita-cita. Habis saya tamat aliyah, saya pergi ke Yaman. Insyaallah S1-nya di Yaman, S2-nya di Al Azhar Mesir. Anak muda yang banyak prestasi, Muhammad Yusuf dari Ternate, benar begitu? Benar. Di channel Dedi Sapa teman kita. Terima kasih. Sudah banyak dan sudah sering kita ketemu dengan orang-orang yang mengenal olahraga panahan. Dan kali ini berkesempatan lagi di kesempatan baik ini kita ketemu orang yang sudah sangat mengenal juga olahraga panahan. Saudara baru, teman baru kita, boleh dikenali. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi, perkenalkan, saya Naufal dari klub Tadulako Horsebow Archery Palu. Alhamdulillah hari ini bersama Bang Dedi ya. Kita di lapangan Tatura, di lapangan Koni Palu, sama-sama menyaksikan event Indonesia Traditional Archery Competition atau Gubernur Cup yang kedua yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Archery Nunu Tatura Palu ya. Ini kegiatan yang kedua sudah dilaksanakan. Alhamdulillah para peserta ini luar biasa. Ini beberapa daerah juga dari luar hadir turut serta meramaikan, ikut serta dalam kompetisi ini. Yang dari jauh ini ada dari Jawa Timur, ada dari Surabaya, teman-teman kita dari Surabaya, dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, juga ada dari Gorontalo. Ya. Sementara kita bisa saksikan ini sementara berlangsung pertandingan kategori Saat itu round 70 meter untuk putra. Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari sejak kemarin ya, Jumat. Insya Allah sampai besok penutupan kegiatan nanti. Biasanya kegiatan ini penutupannya sampai malam ini. Insya Allah seperti itu. Jadi ini ya, kalau menurut Bang Noval tadi, animo, antusias peserta iya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang sedikit janggal. Warga di sekitar ataupun warga Kota Palu kurang antusias atau animonya kurang ya? Sebenarnya kalau antusias ini ya untuk perkembangan panahan tradisional sendiri ya, khususnya di Kota Palu atau Sulawesi Tengah secara umumnya, itu sebenarnya berkembang luar biasa pesat ya. Kita lihat dari tahun ke tahun, kan penggiat panahan tradisional ini lumayan cukup banyak ya. Cuma kalau memang kenapa di sekitar lapangan ini kita lihat masyarakat kurang tidak ada yang nonton atau hadir untuk menyaksikan. Iya. Karena
ini kan lapangan kita adakan lapangan ini baru pertama kali. Ya, sepangkas dulu bang. Siap. Begini bang, kalau kegiatan olahraga apalagi event, kalau namanya sudah sekali setingkat daerah atau nasional apalagi, itu pasti antusias. Maksud saya gini, warga mendengar, menyimak bahwa ada kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan, akan ada diselenggarakan kegiatan yang tarafnya sudah selevel nasional. Kok ini gimana ceritanya? Kalau Abang Noval melihat? Kalau saya sih melihat yang tadi itu ya, mungkin sosialisasi juga masih kurang ya, karena memang kegiatan ini dirancang itu kan baru kurang lebih sebulan. Iya. Kemudian di lingkungan sini juga ya mungkin warga sekitar lagi ini kan waktu musik pagi ya, punya kepentingan lainnya atau pekerjaan aktivitas masing-masing. Bisa jadi mungkin bisa sore atau sebentar ya, biasanya sore-sore itu banyak itu. Iya, akhir pekan sampai besok ya. Iya, seperti itu. Nah, seperti itu beberapa kali kita buat event di tempat-tempat yang lain, antusias warga menyaksikan itu lumayan bagus juga ya. Jadi ketika kita mengadakan yang nonton itu banyak sih. Enggak, gini bang, Abang Noval tidak melihat tempat waktu yang salah kan? Ya termasuk itu juga sih salah satu faktor barangkali ya. Karena mungkin kita mengambil momentum waktu yang mungkin yang kurang tepat, karena ini saja bisa kita lihat nih. Kalau sekiranya kita ngambil di waktu libur, saya kemungkinan besar peserta ini lebih dari mungkin lebih 2 kali lipat dari peserta yang hadir. Ini peserta sekarang ini kalau kita lihat dibanding ya di registrasi panitia itu kemarin kurang lebih kan 200-an. Nah, biasa sebelumnya kita mengadakan kegiatan itu sampai 300 sampai 400. Itu karena memang waktu yang dipersiapkan panitia merancang kegiatan sosialisasi kegiatan memang jauh-jauh hari. Ini karena memang mendadak. Bukan juga mendadak ya, mungkin persiapan antara persiapan dengan waktu kegiatan hari-harinya itu mungkin terlalu dekat, sehingga banyak teman-teman yang dari daerah itu mungkin sudah punya kegiatan yang lain, dan untuk mengatur waktunya agak kesulitan ya, sehingga bisa kita lihat tidak terlalu ramai. Udah bergaul ya 5 tahun 6 tahun? Kalau saya sendiri sih sebenarnya sebelum ada klub itu saya sudah mulai dari 2016. Pas dulu sebelum ikut klub. Bang Noval ini pemilik klub? Iya, saya pemilik klub. Jadi saya punya klub itu, ini klub saya tadi Forceback, saya kebetulan ketua klubnya. Iya. Jadi klub saya itu berdiri dari 2019. Oh iya. Nah, terus ini anggota klubnya dari mana saja? Anggota klub saya itu ya kebanyakan warga ini sih, teman-teman dari Kota Palu sendiri. Iya, maksud saya gini. Dari berbagai profesi. Siap. Sevisi misi. Ya? Sevisi misi. Ya, sevisi misi lah. Karena dari klub kita ini kan berbagai macam profesi ya teman-teman. Ada dari guru, ada ASN, ada yang pengusaha. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tentang gender, gender seperti itu. Jadi di klub kita juga kan memfasilitasi juga bagi teman-teman perempuan yang berminat mau ikut latihan, mau ikut memanah, ya kita ada ininya juga, kita akomodir. batasan usia? Batas usia juga seperti itu. Di klub kita kan mulai dari yang kecil ya, yang kelas under 7 tahun ya. Bahkan kita sebenarnya di situ fokusnya. Kita bukan hanya sekedar ikut memanah kemudian prestasi, tapi juga yang paling penting dari klub kita itu adalah pembinaan generasi atlet ya. Jadi kita makanya sejak dini itu anak-anak khususnya dulu ya teman-teman anggota klub yang punya anak-anak itu kita bina. Biasa kebetulan saya guru ya ngajar. Jadi di sekolah kita itu juga anak-anak kita arahkan
kita lakukan juga untuk memanah. Targetnya jadi Bagian dari ekstrakurikuler. bagian dari ekstrakurikuler. Seperti itu. Bang Noval gini ya, olahraga panahan ini saya sudah sempat tanya sama ini ya teman-teman muda kita masih usia sekolah, ini olahraga mahal atau murah? Relatif sih sebenarnya ya. Iya, Bisa dikatakan murah, bisa juga dibilang mahal. Iya. Bisa kita bilang murah karena fasilitas ya, atau tempatnya kita kan tidak terlalu ini ya. Kita dapat lapangan di mana saja, kemudian target yang bisa kita tembak yang penting dapat ya sudah, tidak terlalu inilah. Bisa juga kita bilang mahal jika kita menginginkan alat-alat yang mahal, karena kan ini variatif ya alat-alat yang dipakai. Gini Bang. Kelengkapan yang umum, kelengkapan yang utama diperlukan itu seberapa nilainya? Ya itu tadi saya bilang relatif ya. Angkanya itu kalau kita secara ini kadang bisa busurnya saja ya, kita bicara busur itu kadang di pasaran itu untuk pemula itu dia 250 sampai 500. Kelasnya ya. Itu kelas pemula itu. Busur-busur yang biasa kita pakai buat anak-anak, atau ada yang baru gabung sekedar untuk belajar, latihan, ya biasa menggunakan busur-busur yang seperti itu dulu. Ya ini kalau busur yang lebih mahal lagi bahkan ada yang sampai 7 juta. Seharga motor bahkan ada. Dan itu masih busurnya saja. Iya maksud saya gini Bang, itu kalau tentang mahal murah nggak harus menjamin semangat dan keterampilan kita membidik teknik ya. Iya. Bang Noval, pemilik klub, sebagai pemilik klub, apa kesulitan mengajak orang untuk ikut bergabung di sini? Kesulitan orang bergabung ini sebenarnya melihat tentang mahal murahnya tadi. Sebenarnya bukan di situ ya kesulitan. Cuma kita biasa ngajak teman-teman ini dari waktu ya. Karena kesibukan teman-teman, kita kan ini ada komunitas teman-teman yang lain juga. Ketika kita ajak, ya mungkin waktunya yang tidak dapat untuk latihan atau sudah latihan. Karena biasa teman-teman setiap latihan kita kan biasanya weekend ya, Sabtu Ahad. Ya, biasa di kegiatan seperti itu teman-teman yang lain itu biasa ada aktivitas baik di kantor ataupun aktivitas keluarga. Ya mungkin kesulitannya ya di situ saja sih. Pengaturan waktu, kesempatannya yang sempit ya. Betul. Kalau hanya masalah alat saya kira bukan menjadi kendala teman-teman untuk bergabung. Panahan ini dibedakan atas berapa kelas atau klasifikasi? Ya, ada 2 kelas ya yang biasa. Ada kelas modern sama kelas tradisional. Jadi ini bagaimana membedakan itu dari awal? Kalau di tradisional itu biasanya memang berbahan. Kenapa disebut tradisional? Karena memang bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan nasional. Seperti misalkan dari busur. Busur biasa dari bahan laminasi bambu, kayu. Seragam juga yang kita gunakan biasanya menggunakan ketika event itu memang kita memakai outfitnya itu ya kostum tradisional daerahan. Kemudian dari untuk modern sendiri dia menggunakan busur-busur yang fabrikasi, buatan pabrik. Yang memang alatnya itu beda dari buatan tradisional atau handmade. Ya kan tradisional kan biasanya buatan tangan. Handmade. Kalau yang modern itu juga dari segi anak panah juga itu dari berbahan karbon. Seperti itu. Nah, kalau ini Bang, kalau dibedakan atas kegiatan lomba, apalagi ini olimpiade juga dipertandingkan. Yang dipertandingkan itu kedua kelas tadi juga dipertandingkan. Ya sama, ada yang ada lomba yang di kategori-kategori di modern itu juga diperlombakan di tradisional. Tapi yang diperlombakan di tradisional itu biasanya tidak ada di modern. Seperti kan di tradisional ini kita ada satu yang lebih kelas yang lebih menantang ya. Itu kelas berkuda, memanah berkuda. Nah, itu di tradisional ada seperti itu, kalau di modern kan tidak ada. Jadi tradisional itu ada kelas memanah dari atas kuda. Berkuda.
terakhir nih, saya sudah menyita waktunya banyak. Jadi apa? Namanya tuh, lambangnya tuh ada kuda. Oh iya, betul. Terakhir ini, Namanya kuda lumpur. Abang Nova. Siap. Yang diharapkan dari olahraga panahan ini adalah prestasi, bagian dari sunnah Rasul. Sebenarnya olahraga ini sudah memasyarakat atau masih segelintir orang yang Alhamdulillah kalau pendapat saya ini ya, ini pendapat saya. Alhamdulillah kalau saya lihat kegiatan memanah ini, olahraga memanah ini sudah di masyarakat. Karena kita lihat perkembangannya, kemudian animo, kemudian pemanah itu sendiri itu kan sudah mulai dia punya kegiatan-kegiatannya namanya istilahnya kompetisi bukan, maksudnya mulai dari masyarakat bawah kemudian sampai pejabat-pejabat sampai orang-orang besar itu kan sudah ikut kegiatan ini gitu kan. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja yang mengikut kegiatan-kegiatan tradisional seperti ini, bahkan mulai dari usia anak-anak anak-anak SD sampai orang-orang tua. Bahkan di sini kan kalau kita lihat peserta yang ikut ini kan ada yang sudah sepuh lah, sudah gitu ya, 70-an tahun masih ikut kegiatan ini. Jadi itu ya harapannya terus berkembang. Harapannya kegiatan ini terus berkembang, jadi bukan hanya sekedar olahraga dan pasti sunnah itu sudah pasti. Tapi bagaimana juga dengan kegiatan ini buat anak-anak khususnya kalau seperti saya dari guru ketika mengajarkan anak-anak ini itu 1, 2 nilainya yang lebih itu adalah melatih fokus itu yang paling penting. Ketika kita ajarkan anak-anak bagaimana ketika kita memanah itu kita fokus, ketenangan itu yang paling penting. Karena ketika kita ikut lomba ini bukan walaupun kita tekniknya bagus, skillnya bagus, kalau mentalnya kita kurang, biasanya itu juga salah satu faktor membuat tembakan kita itu tidak stabil atau tidak konsisten karena mental. Makanya kita melatih mental juga kegiatan-kegiatan seperti ini. Namanya berkumpul atau satu shooting line dengan teman-teman itu melatih mental. Harapan semoga panahan ini berkembang ya, khususnya setengah lah sekarang. Berkesempatan di channel Jadi Sapa Teman, terima kasih banyak.